أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Terima kasih. Hari ini kembali kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan arti kelas 4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disertai salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran materi selanjutnya, yaitu pelajaran keempat. Sebelum mengikuti pembelajaran atau mendengarkan penjelasan terkait tentang materi, mari sama-sama kita mengawali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi Allah mudahkan kita dalam menerima segala ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi pelajaran keempat pada kali ini yaitu dengan tema bersih itu sehat. Tentunya bagi seorang muslim kita sangat dianjurkan untuk memperhatikan kebersihan untuk kesehatan diri kita atau jasmani kita, baik itu kesehatan rohani ataupun jasmani kita. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu yang pertama memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai syariat Islam. Yang kedua, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai syariat Islam. Bahwasanya Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan dan kesucian. Salah satu bentuk perhatian itu adalah adanya ajaran tentang taharah. Taharah di sini artinya yaitu bersuci, baik dari hadas kecil, hadas besar, maupun najis. Setiap umat Islam wajib mengetahui dan mempelajarinya. Pengertian hadas, perlu kita ketahui bersama, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan ibadah, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Kemudian tawaf baik itu waktu umroh ataupun
waktu kita berhaji. Nah, dan yang lainnya. Hadas, nah dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang A yaitu hadas kecil. Pada hadas kecil ini kita yang pertama membahas tentang pengertiannya. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil, nah, kita diwajibkan untuk berwudu. Mengenai cara berwudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, bahwasanya Allah sudah memerintahkan kita sesuai dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 6 ini, bahwasanya yang wajib dibasuh itu adalah wajah kita, tangan kita, mulai dari ujung jari jemari hingga ke siku, dan menyapu kepala kita, dan membasuh kaki. Nah, itu merupakan anggota badan kita yang wajib dibasuh. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Yang artinya dari Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Rasulullah ini, maksudnya ketika seseorang salat tanpa berwudu karena dia berhadas, maka tidak diterima ibadah salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tadi kita membahas tentang pengertiannya untuk hadas kecil. Yang kedua ini yaitu perkara yang menyebabkan hadas kecil. Nah, di antaranya keluar sesuatu dari kubul. Kubul itu adalah tempat keluar air kencing kita. Nah, maupun dubur. Nah, dubur ini adalah tempat keluarnya kotoran atau kentut kita. Dan bahkan sesuatu yang keluar selain dari kencing, kotoran, atau kentut. Kemudian yang berikutnya hilang akal. Nah, hilang akal di sini seperti mabuk, san, ayan. Nah, ayan ini orang yang hilang ingatan karena suatu hal, depresi, dan sebagainya. Nah, atau tidur, tidur kecuali dalam posisi duduk.
dalam posisi duduk. Nah, jadi dalam posisi duduk itu ketika kita tertidur waktu duduk, maka jangan sampai bokong kita terangkat waktu tidur itu. Nah, jadi posisinya tetap di posisi duduk. Nah, ketika kita tidur, jangan sampai terangkat. Nah, kemudian yang berikutnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, maksud di sini bukan mahram. Nah, sebelumnya yaitu bahwa mahram di sini adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi. Nah, jadi ketika kita bersentuhan dengan perempuan yang boleh kita nikahi, misalnya perempuan yang lain, nah, karena kan ada beberapa orang di sekitar kita yaitu keluarga kita yang itu mahram. Nah, kita tidak boleh menikahinya. Misalnya diantaranya ketika kita bersentuhan dengan mama kita, nah itu tidak menyebabkan adanya hadas kecil, nah, atau tidak membatalkan wudhu kita. Namun ketika kita bersentuhan dengan perempuan selain dari ketentuan mahram, nah, misalnya lawan kawan, misalnya ketika di kelas atau di sekitar rumah, nah, ketika anak salat misalnya berjabat tangan, nah maka itu akan menyebabkan batalnya wudhu kita dan menyebabkan kita berhadas kecil. Ketika kita mau salat, maka kita dianjurkan untuk berwudhu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kubul tadi kan keluar air kencing, tempat keluar air kencing atau kemaluan kita. Nah, jadi jangan sampai kita menyentuhnya dengan telapak tangan kita. Nah, hindarilah untuk menyentuhnya baik dengan telapak kita ataupun dengan bagian atasnya, bagian luar dari tangan kita. Nah, jadi hindari untuk supaya tidak tersentuh dengan kemaluan kita atau dubur atau tadi tempat keluarnya kotoran atau kentut. Jangan sampai kita memegang atau menyentuhnya dengan telapak tangan. Karena ketika kita tersentuh, nah ini perlu diperhatikan ketika kita memakai pakaian, nah baik itu pakaian dalam, nah itu perlu diperhatikan jangan sampai kita tersentuh, bahkan memegang secara sengaja itu dapat menyebabkan kita berhadas kecil. Nah, jadi ketika kita sudah berwudu, kalau kita terpegang atau memegang kemaluan kita, nah dengan sengaja, atau tidak, nah mengenai telapak tangan kita, maka kita dianjurkan untuk berwudu kembali sebelum melaksanakan ibadah sholat misalnya. Kemudian yang ketiga, tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, bahwasanya orang yang berhadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Nah, ketika seseorang itu memiliki hadas kecil, misalnya setelah buang air kecil, bagaimana agar kita tidak berhadas supaya bisa melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya, maka kita dianjurkan untuk berwudu. Tapi ketika seseorang itu dianggap sah wudunya apabila ia ketika buang air kecil atau buang air besar, nah itu dibersihkannya sesuai tuntunan syariat Islam. Jangan sembarangan ketika membersihkan air kencingnya. Gunakanlah air yang suci lagi mensucikan. Sampai kita menggunakan air setrup misalnya, nah jangan sampai kita menggunakan itu. Karena banyak air yang bisa kita gunakan selain air itu. Nah, kemudian dalam berwudu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan.
Ketentuan tersebut yaitu diantaranya adalah syarat sah wudhu, kemudian rukun wudhu, dan sunnah wudhu. Jadi nanti ada beberapa syarat sah wudhu, ada beberapa rukun wudhu, dan ada juga sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama yang A yaitu syarat sah wudhu. Nah, yang pertama yaitu kita orang yang mau berwudhu, nah itu harus beragama Islam. Ketika wudhunya itu dianggap sah, harus orang yang beragama Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Misalnya orang Kristen, orang selain Islam melaksanakan wudhu seperti orang Muslim, maka wudhunya tidak sah. Kemudian yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini adalah seorang anak, nah misalnya kalian semua, yang sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Maka itu merupakan salah satu syarat sah wudhu. Misalnya anak bayi, nah itu kada tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang ketiga, memakai air suci dan mensucikan. Ini perlu diperhatikan. Dan sampai menggunakan air yang ada kotoran cicak, dan kotoran binatang-binatang lain. Kemudian yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini merupakan salah satu juga syarat sah wudhu. Misalnya tangan kita bakas menggunakan lem yang itu menyebabkan air tidak bisa sampai kepada kulit kita karena tertutup oleh lem tersebut. Nah, ini bisa menyebab salah satu penyebab tidak sahnya wudhu kita. Ketika ada lem misalkan kita berwudhu, kita tahu tapi kan hendak membuangi, nah maka itu bisa menyebabkan sholat kita, nah karena wudhunya tidak sah akibat lem yang menempel di anggota badan kita yang dibasuh ketika berwudhu, nah itu menyebabkan tidak sahnya kita dalam sholat. Maka dianjurkan untuk diulang sholat kita dan berwudhu setelah dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya rukun wudhu. Nah, rukun wudhu ini adalah ketika kita tidak melaksanakan dalam wudhu, maka wudhunya tidak sah. Yang pertama niat. Niat ini bisa di dalam hati, ataupun dilapaskan dengan kata yaitu dengan lafaz niatnya seperti yang di samping. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kamu jadi hati berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Jadi pada saat kita berniat, pada waktu itu juga kita membasuh muka. Berbarengan dengan rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Nah, ketika kita mau membasuh muka, maka di dalam hati kita ada niat. Nah, niat kita membasuh ketika membasuh muka. Nah, biasanya untuk melaksanakan wudhu agar menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga membasuh kedua ujung tangan. Nah, jadi mulai ujung jari jemari tangan kita sampai ke siku. Baik itu siku sebelah kanan, siku sebelah. Kemudian yang keempat mengusap rambut atau sebagiannya. Nah, usap rambut. Kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi ujung jari jemari kaki sampai ke mata kaki.
Kemudian yang keenam, tertib. Artinya tidak boleh kita melaksanakan membasuh duluan membasuh rambut baru muka. Nah, itu tidak tertib, maka itu dianggap tidak sahnya wudhu. Nah, kemudian yang sunnah wudhu, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Gimana bacaannya? Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, itu sunnah. Kemudian yang kedua, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berkumur-kumur dulu, membersihkan segala apa yang ada di mulut kita. Bisa dengan bersiwak atau dengan menggunakan gosok gigi, bersih dulu. Kita bersihkan. Dan yang kelima, membersihkan lubang hidung atau kita beritisyak, memasukkan air ke dalam hidung untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung kita. Kemudian mengeluarkannya atau dengan menyemburkan hidung tersebut, atau bahasa kita tuh dipaus, atau maus limas ya lah. Kemudian yang keenam, menyapu seluruh kepala. Nah, ini disunatkan ya. Tadi kan yang rukunnya sebagian itu sudah dianggap sah. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan pahala sunnah, maka seluruh kepala kita disapu dengan air. Kemudian yang ketujuh, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Ketika membasuh tangan dan membasuh kaki, nah bisa agar kita mendapatkan pahala sunnah, maka kita menyela-nyelai sela-sela tangan dan kaki kita menggunakan jari jemari. Kemudian yang kedelapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Misalnya membasuh tangan, mulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Kemudian baru tangan kiri. Begitu juga kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kemudian yang kesembilan, membasuh anggota wudhu 3 kali. Nah, masing-masing misalnya membasuh tangan kanan, nah, sampai 3 kali. Itu tangan kiri 3 kali. Nah, itu disunahkan. Kemudian yang ke-10, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Ini sangat dianjurkan. Nah, jadi membersihkan lubang telinga bagian luar dan bagian dalam. Kemudian yang ke-11, membaca doa sesudah wudhu. Doa yang biasa kita baca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Artinya aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci dan termasuk orang-orang yang melaksanakan perbuatan baik. Alhamdulillah, kesempatan kali ini materi pembelajaran kita sampai di sini. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.